Nabi Muhammad ibunya siapa? Aminah. Aminah anak siapa? Abu Kabus. Abu Kabus agamanya apa? Nasrani. أذكركم الآن بالشيء الذي ربما يسمعه بعضكم لأول مرة، وهو ما أخرجه الإمام الأزرقي في تاريخ مكة، والإمام الذهبي في سير النبلاء في القسم الخاص بالسيرة المحمدية، وهذا ثابت من رواية عمرو بن ميمون ومن رواية عطاء بن أبي رباح أن النبي يوم فتح مكة دخل الكعبة ووجد فيها الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله فأمر بإزالتها، ووجد فيها صنما لإبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام، يعني يعمل عملا شركيا، فأمر بإزالته، ووجد فيه صورة تمثالا، يقول تمثالين لمريم وابنها في حجرها، فوضع يده عليهما وقال لهم امحوا كل ما سوى هذان يبقيان، مريم وعيسى يبقيان في الكعبة. Warta kabar baik yang akan saya sajikan pada kesempatan ini adalah based on true story, ya. Berdasarkan kisah nyata. Almarhum kawan saya namanya Ahmad Bukhari Muslim, ya, nama dari kecil. Dia adalah mantan seorang mubalik yang lahir di Comal, Jawa Tengah, ya. Dibesarkan di pesantren Kiai Haji Zainal Asikin, Pemalang, Jawa Tengah. Tepatnya di desa Banglarangan, Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Yang setelah menjadi pendeta, kemudian beralih nama menjadi Ahmad Wilson. Nah, ini penampakan fotonya seperti ini, ya. Teman-teman bisa ketik di Google, itu ada Ahmad Wilson, ya, muncul fotonya seperti ini. Nah, Pak Ahmad Wilson alias Ahmad Bukhari Muslim ini pernah mengatakan suatu pernyataan yang kontroversial dan akhirnya mengakibatkan dia masuk penjara. Yakni Pak Pendeta Ahmad Wilson, ya, yang nama sebelumnya adalah Ahmad Bukhari Muslim ini, ya, pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Kristen. Nah, karena pernyataannya ini, maka dia dituduh atau dianggap telah menodai atau menista agama Islam. Dan kemudian singkat cerita akhirnya dia dipenjara, ya, dengan tuntutan 5 tahun. Ya, itu kejadian sekitar tahun 2000, ya. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dia bebas. Nah, pada beberapa kesempatan, ya, ini setelah bebas dari penjara, ya. Ketika orang-orang bertanya kepada Pak Ahmad Bukhari Muslim alias Ahmad Wilson ini, Pak Ahmad, mengapa Pak Ahmad mengatakan Nabi Muhammad itu Kristen? Dan kemudian begini jawabannya. Iya, Nabi Muhammad pasti seorang Kristen. Karena Nabi Muhammad percaya Isa adalah Al-Masih. Begitu jawaban dari Pak Pendeta Ahmad Wilson, almarhum ini, ya. Alias nama lamanya ketika masih menjadi mubalik adalah Ahmad Bukhari Muslim. Nah, itu jawaban singkatnya, teman-teman, ya. Jadi mengapa Pak Pendeta Ahmad Wilson alias Ahmad Bukhari Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Kristen? Jawaban singkatnya adalah karena Nabi Muhammad percaya Isa adalah Al-Masih, atau bahasa Inggrisnya Jesus is Christ, atau bahasa Indonesianya Yesus adalah Kristus. Nah, lalu apa hubungannya? Apa hubungannya Nabi Muhammad yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Isa adalah Al-Masih dengan Kristen? Nah, demikian penjelasannya, sahabat-sahabat. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari.
Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sahabat-sahabat, saya izin menguraikan atau menyampaikan kembali ya, mewartakan kembali apa yang pernah disampaikan oleh almarhum kawan saya ini ya, Ahmad Bukhari Muslim alias Pendeta Ahmad Wilson ini. Ketika dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Kristen, kemudian ditanya, kok bisa? Bagaimana penjelasannya? Nah, saya uraikan kembali ya, apa yang disampaikan oleh beliau atau oleh Pak Ahmad Wilson. Jadi begini teman-teman. Kristen, ya, ini adalah istilah Alkitab. Bahasa Inggrisnya Christian. Bahasa Yunaninya Christianos. Bahasa Arabnya Masihiyah. Ya. Jadi Kristen atau Christianos atau Christian. Ini kalau kita kaji secara Alkitabiah, ini menunjuk kepada sebutan untuk orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, jadi harus dipahami seperti ini, ya. Atau orang-orang yang percaya dalam bahasa Arab Isa, ya. Isa ini kan bahasa Arabnya Yesus, ya. Adalah Al-Masih, ya. Al-Masih ini bahasa Arab untuk Kristus. Bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Inggrisnya Masayah atau Christ, ya, sama. Kristus dengan Mesias itu artinya sama ya. Orang yang diurapi oleh Allah untuk mendapat tugas jadi juru selamat. Itulah makna dari Kristus atau bahasa Arabnya Al-Masih. Nah, jadi sekali lagi Kristen ya itu ada beberapa makna dan salah satu makna Kristen yang Alkitabiah adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Atau bahasa Inggrisnya, Jesus is Christ. Bahasa Arabnya, Isa adalah Al-Masih. Nah, jadi ketika Kristen dipahami sebagai sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Isa adalah Al-Masih. Nah, maka dengan gampang kita bisa memahami bahwa Nabi Muhammad boleh juga disebut sebagai Kristen. Karena Nabi Muhammad sangat percaya bahwa Isa adalah Al-Masih. Jelas ya? Cukup gampang ya pemahamannya. Nah, sebagai tambahan teman-teman. Jadi begini sahabat-sahabat. Kalau kita baca dengan teliti di Alkitab atau Bible, ya, Anda baca khususnya di Perjanjian Baru. Karena istilah Kristen itu muncul di kitab Perjanjian Baru. Ya, ada di Kisah Para Rasul dan seterusnya. Jadi begini. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, ya, jadi kalau Anda baca teliti di dalam Alkitab ya, murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus yang awal, yang mula-mula, itu sebagian besar adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi ketika Yesus datang, dia memberitakan bahwa dirinya adalah utusan dari Allah. Ada orang Yahudi yang nggak percaya. Tapi kemudian dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat, dengan pengajaran-pengajarannya, mulai ada orang-orang Yahudi yang percaya. Ya. Dan orang-orang Yahudi yang percaya itu menjadi murid-murid Yesus. Nah, kemudian dalam perkembangannya sampai di kota Antioquia, orang-orang Yahudi dan orang-orang pengikut-pengikut Yesus yang percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Kristus, itu mereka disebut sebagai Kristen. Nah, jadi Kristen ini asal katanya dari kata Kristus ya. Kristus adalah subjeknya. Pengikutnya disebut Kristen. Kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Pengikutnya Masihiyah. Ya. Kristen, Kristianos, Masihiyah, bahasa Inggrisnya Christian, ya, itu maknanya sama. Ya. Sebutan untuk orang-orang yang percaya bahwa Isa adalah
Al-Masih atau Yesus adalah Kristus. Nah, jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi ya teman-teman, supaya tidak gagal paham ya. Jadi, kalau kita baca dengan teliti Bible ya, murid-murid Yesus yang pertama itu sebagian besar orang Yahudi. Ya. Nah, di antara orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, atau mereka percaya Yesus adalah guru yang baik, Yesus adalah seorang spiritual yang baik ya. Tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Isa adalah Al-Masih. Mereka nggak percaya. Maka orang-orang Yahudi itu tidak disebut sebagai Kristen. Dan golongan mereka ini sampai sekarang banyak. Ya, kalau Anda cek orang-orang di Israel, bangsa Israel, Yahudi sampai sekarang, banyak yang mengatakan, ya Yesus memang seorang rabi yang hebat, seorang guru yang baik. Tapi bukan Mesias, bukan Kristus, ya, bukan Al-Masih. Nah, itu masih banyak sampai sekarang. Itu golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang menerima atau yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Isa adalah Al-Masih, maka mereka disebut sebagai Kristen. Ya. Nah, maka salah satu contoh ya, kita bisa baca di dalam Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes yang ditulis dalam kitab Perjanjian Baru ini. Itu adalah salah satu Injil dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Injil Yohanes ini salah satu Injil yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan juga kemudian kepada segala bangsa. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Itu very clear teman-teman ya, sangat jelas. Ya, teman-teman bisa lihat. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Ya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Perikopnya di atas, maksudnya Injil ini dicatat. Nah, jadi tujuan si penulis Injil Yohanes, yaitu yang namanya Rasul Yohanes, tujuan menulis warta kabar gembira atau Injil atau Evangelion, ini dijelaskan di dalam ayat ini. Ya, saya bacakan. Mulai ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi banyak hal-hal tanda-tanda mujizat lain yang tidak tercatat. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Atau bahasa Inggrisnya, Jesus is Christ. Atau Jesus the Messiah. Bahasa Arabnya, Isa Al-Masih. Ya. Anak Allah. Ya, jadi maksudnya anak Allah ini utusan dari Allah ya. Bukan anak iblis ya, bukan pengikut setan, bukan anak-anak pendusta. Ya, tetapi anak Allah ya. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, ya. Jadi intinya penulis Injil Yohanes sudah memberitahu kita dan seluruh dunia bahwa maksud tujuan penulis Injil itu adalah supaya pembacanya percaya Yesus adalah Kristus atau Isa adalah Al-Masih. Dan kemudian mulai banyak orang yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya bahwa Isa adalah Al-Masih atau Jesus is the Messiah atau Jesus is Christ atau Yesus adalah Kristus, mereka inilah yang disebut sebagai Kristen. Jelas ya? Ya, jadi harus dipahami. Sekali lagi, jangan gagal paham teman-teman ya. Ketika kita memahami bahwa istilah Kristen adalah sebutan untuk orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Isa adalah Al-Masih, maka dalam konteks ini ya, Nabi Muhammad tidak keliru jika disebut sebagai seorang yang percaya bahwa Isa adalah Al-Masih alias Kristen. Ya, Kristen kan sebutan. Bagi siapapun, kalau Anda percaya Yesus adalah Nabi, Anda tidak disebut sebagai Kristen. Anda percaya Yesus adalah guru yang baik, Anda tidak disebut sebagai Kristen. Tapi jika Anda percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Isa adalah Al-Masih, maka Anda boleh disebut sebagai Kristen atau
Masihiyah. Ya. Kalau pakai bahasa Arab, Masihiyah. Ya. Kalau pakai bahasa Yunani, Kristianos. Ya. Kalau pakai bahasa Inggris, Christian. Ya. Ini maknanya sama. Kristen, Christian, Kristianos, Masihiyah. Ya, hanya beda bahasa saja. Nah ya, jadi atas dasar pemahaman seperti inilah almarhum kawan saya itu, yaitu pendeta Ahmad Wilson alias nama kecilnya Ahmad Bukhari Muslim itu menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang Kristen juga. Nah, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Sebagaimana dalam video-video terdahulu ya, sering juga saya sampaikan. Jika makna dari kata Islam dipahami secara tepat sebagai orang atau sikap berserah diri ya, orangnya muslim ya, sebutannya muslim. Kata sifatnya Islam atau aslima ya. Jika aslima atau Islam dipahami sebagai sebuah sikap berserah diri kepada Sang Pencipta, maka siapapun orang yang gaya hidupnya atau lifestyle-nya atau cara hidupnya atau aturan hidupnya, bahasa Arabnya dinnya ya, berserah diri kepada Sang Pencipta, maka boleh disebut sebagai Islam dalam bahasa Arab. Itu sebabnya seringkali beberapa tokoh-tokoh Islam sendiri mengatakan bahwa sebenarnya semua agama itu adalah Islam. Ya, misalkan ada Pak Ustadz, kemudian ada juga Sujiwo Tejo, dan juga ada Habib Kribo ya, dan beberapa orang yang lainnya menyampaikan hal yang sama. Bahwa semua agama itu sebenarnya Islam. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Gimana? Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Yang beda hanya syariatnya. Ya. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu Islam. Dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau salah. Bahwa semua agama itu sebenarnya Islam. Nah, jika Islam dipahami sebagai makna seperti ini ya, sebagai makna sebutan bagi orang-orang yang berserah diri, maka sangat tepat juga jika Yesus disebut sebagai Islam. Isa Al-Masih itu juga Islam. Yesus Kristus itu juga Islam. Kalau pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Inggrisnya Jesus Christ surrender ya, to God. Yesus Kristus berserah diri kepada Allah. Yesus Kristus
aslima. Yesus Kristus Islam. Kalau pakai bahasa Arab. Nah ya, jadi tidak keliru kita menyebut Yesus Kristus itu juga Islam. Nah, maka terkait dengan hal ini dalam perbincangan kita kali ini, kita juga nggak salah menyebut bahwa Nabi Muhammad itu juga Kristen. Ketika makna Kristen dipahami sebagai makna bukan merek suatu lembaga agama. Ya, hati-hati. Kristen jangan dipahami sebagai merek suatu lembaga agama. Kalau Kristen Anda anggap sebagai merek suatu lembaga agama, ini tidak cocok dikatakan Nabi Muhammad itu Kristen. Nggak bisa. Tapi ketika Kristen dipahami sebagai sebutan untuk orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, atau bahwa Isa adalah Al-Masih, maka baru boleh dikatakan Nabi Muhammad adalah seorang Kristen. Nah, begitupun dengan istilah Islam atau aslimah. Jika Islam dipahami sebagai merek suatu lembaga agama, maka nggak bisa dikatakan Yesus adalah Islam atau Yesus adalah Muslim. Nggak bisa. Tapi jika makna Islam dipahami secara hakiki, secara sebenar-benarnya, yaitu sebutan bagi orang-orang yang sikap hidup atau gaya hidupnya berserah diri kepada Sang Pencipta, maka sangat tepat kita katakan Yesus dan juga pengikut-pengikutnya adalah Islam. Ya, jadi orang-orang Kristen yang artinya pengikut-pengikut Yesus itu juga Islam. Loh, ya. Yesus itu Islam. Pengikut-pengikutnya juga Islam. Jadi orang-orang Kristen itu juga Islam. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman ya, saya beberapa waktu yang lalu mendapat perintah dari Nur Muhammad atau Atman atau cahaya ilahi. Kalau pakai bahasanya Alkitab, Roh Kudus ya. Saya mendapat perintah untuk membuat suatu lagu. Dan ini luar biasa teman-teman. Saya itu biasanya kalau membuat lagu itu saya mikirnya agak perlu waktu ya. Perlu waktu yang cukup lama. Nah, tetapi pada waktu saya diberitahu oleh Roh Kudus ini, langsung syairnya itu muncul begitu saja tanpa saya banyak berpikir. Muncul begitu aja dalam pikiran, dapat inspirasi. Dan juga ketika saya mencari kunci gitarnya ya, kunci nada gitarnya, itu tiba-tiba langsung diberitahu. Kuncinya A minor, D minor, F, G, C ya. Itu langsung ada yang memberitahu. Dan saya yakin itu adalah Nur Muhammad atau Roh Kudus atau cahaya ilahi. Nah, lagunya seperti apa? Lagunya ini judulnya adalah Kristen itu Muslim. Al-Maidah 111. Nah, lagunya kira-kira gini teman-teman. Judulnya ya, ingat ya. Kristen itu Muslim. Dalil ayat Al-Qur'annya Al-Maidah 111 ya. Jadi kalau Anda buka di Al-Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Isa yang setia itu Muslim. Ya, Al-Maidah 111. It's about the time everyone knew ayat Al-Quran Al-Maidah 111. Wis titi wancine kabeh wong kudu ngerti ayat Al-Qur'an Al-Maidah 111. Bahasa Indonesianya. Sudah waktunya semua orang tahu ayat Al-Qur'an Al-Maidah 111. Kristen itu Muslim. Kristen itu Muslim. Presiden harus tahu, para
pejabat dan aparat, semua rakyat dan masyarakat, semua harus tahu, semua harus tahu, Kristen itu Muslim, Kristen itu Muslim. Ya, Kristen itu Muslim. Al-Maidah 111. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, khususnya warga Nusantara berpancasila ya. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Jika selama ini begitu banyak bermunculan kelompok-kelompok atau oknum-oknum ya, oknum tapi banyak ya, yang nampak berupaya mempertentangkan antara Kristen dengan Islam atau Islam dengan Kristen, ya, berupaya mempertentangkan antara inti ajaran dari Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus Kristus, atau berupaya mempertentangkan antara ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran. Semua itu tidak lebih daripada upaya iblis, ya, dengan tegas saya katakan. Itu adalah upaya iblis yang berusaha merusak kebenaran-kebenaran yang hakiki. Ya. Sebab sesungguhnya, sebagaimana sudah sering berulang kali aku wartakan. Ya, jadi sudah sering. Saya sejak sekitar tahun 2004 ya, melalui buku-buku saya, ya, salah satunya buku ini, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, ya, dan beberapa buku-buku yang lain, ya. Termasuk buku yang saya tulis bersama mantan mubalik yang kemudian menjadi pendeta, ya, Bapak Ahmad Bukhari Muslim, yang kemudian setelah jadi pendeta namanya menjadi Ahmad Wilson. Ya, ini salah satu bukunya. 10 perintah Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya. Pendeta Ahmad Wilson, Franz Donald. Ya. Nah, dalam buku-buku ini dan buku-buku saya yang lainnya, dan juga dalam beberapa video-video yang ada di channel Warta Kabar Baik ini, sering saya sampaikan titik temu atau kalimatun sawah, titik-titik persahabatan dan persaudaraan antara ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, atau ajaran yang tersampaikan oleh Alkitab dengan ajaran yang tersampaikan oleh Al-Quran. Itu sebenarnya intinya sama. Nah, maka salah kaprah jika sampai zaman now masih banyak pihak-pihak yang berusaha mempertentangkan. Pokoknya Kristen harus berbeda dengan Islam. Loh, padahal Kristen yang sejati, ya, pengikut atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sejati, itu sudah pasti berserah diri kepada Allah, alias bahasa Arabnya Islam. Ya. Dan Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ternyata percaya Isa adalah Al-Masih. Percaya Yesus adalah Kristus. Itu sangat jelas tertulis akurat di Al-Quran. Isa adalah Al-Masih. Meskipun Isa juga memiliki jabatan yang lain. Sebagai Rasul, sebagai Imam, sebagai Nabi. Tetapi ada juga jabatan Isa sebagai Al-Masih. Artinya orang yang mendapat tugas sebagai juru selamat. Nah, artinya Nabi Muhammad juga boleh disebut sebagai Kristian atau Masihiyah atau Kristen. Ya, sekali lagi, dalam konteks Kristen harus dipahami sebagai sebutan untuk orang-orang yang percaya Yesus adalah Kristus, atau orang-orang yang percaya Isa adalah Al-Masih. Nah, sehingga sahabat-sahabatku, ya,
Jika kita teliti lebih jauh ya, sebagaimana juga edukasi pernah disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, yang membuktikan betapa dekatnya hubungan Nabi Muhammad dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Bahkan ada istrinya Nabi Muhammad yang selain berasal dari keluarga Yahudi, juga ada istrinya yang berasal dari keluarga Kristen. Ini jelas very clear. Nabi Muhammad sangat dekat dengan orang-orang Kristen. Kristen yang sejati ya. Jadi Islam yang sejati pasti bersahabat dan bersaudara dengan Kristen yang sejati. Oke, langsung aja deh. Kita simak ya cuplikan edukasi dari Buya Syakur Yasin. Dan juga nanti kita tambahkan ya. Ada satu video yang sempat viral juga beredar di TikTok ya. Pernyataan yang serupa disampaikan juga sebagaimana disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, bahwa di dalam Ka'bah, konon ya, di dalam Ka'bah itu ada gambar atau ada karya-karya seni ya yang berbentuk patung atau relief ya. Patung itu relief tapi nempel gitu ya. Jadi gambar seperti gambar tapi timbul begitu. Itu namanya relief ya. Ada relief-relief di Ka'bah yang menunjukkan gambaran tentang Bunda Maria atau Siti Maryam menggendong bayi Yesus atau Isa ya. Siti Maryam dengan Isa ada di dalam Ka'bah. Dan gambar atau relief itu oleh Nabi Muhammad dipertahankan. Artinya Nabi Muhammad sangat menghormati, sangat memuliakan, mengagungkan Isa dan Bunda Maria. Atau Yesus dengan Bunda Maria. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad sangat dekat dengan Kristen. Sangat dekat dengan Nasrani. Oke, langsung aja kita simak videonya. Demikian. Nabi Muhammad ibunya siapa? Aminah. Aminah anak siapa? Abu Qabas. Abu Qabas agamanya apa? Nasrani. Terus jadi masalah apa? Istri Nabi Maria Qibtiyah agamanya Nasrani. Masuk Islam enggak? Enggak. Nah, mengapa istri-istrinya Nabi Muhammad yang berasal dari keluarga Yahudi dan juga ada yang berasal dari keluarga Kristen atau Nasrani tidak perlu pindah lembaga agama Islam? Kenapa? Ya karena Yahudi yang sejati itu pasti aslima alias Islam. Begitupun dengan orang-orang Nasrani atau Kristen yang sejati itu juga pasti berserah diri kepada Allah alias Islam ya. Jadi tidak perlu pindah baju agama ya karena Yahudi dan Kristen itu juga Islam. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasara jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebenciannya di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Yahudi, bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran.
Sofia, agamanya Yahudi. Masuk Islam enggak? Enggak. Juwairiyah, agamanya Yahudi. Masuk Islam enggak? Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani? Sih gimana lagi? Nah, ini saya dituduhnya ngarang. Apa tuh bisa ketua ngarang itu? Karena saya bercerita ketika Ka'bah itu dihancurkan, berhala-berhalanya oleh para sahabat, ketika Fathu Makkah, maka ditaklukkan. Lalu akhirnya apa? Masuk dalam Ka'bah, semua gambar-gambar patung dihancurkan. Nabi menutup salah satu gambar dengan kedua tangannya. Hapus semuanya, yang ini jangan. Begitu dibuka, itu Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Lah, ini jangan dihapus. Cerita begitu tuh dianggapnya ngarang. Padahal saya punya rujukan sejarah juga. Ada 4 kitabnya tuh. Ya, Akhbaru Makkah, Al-Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam di Zuhari, ya, kemudian Sirun Nabawi Ibnu Hisham, dan juga ada Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Itu kitab ada di belakang mereka ketika mereka ber-YouTube. Ada semua kok. Berarti nggak baca kan? Nggak baca kan? Ya baca aja dulu, jangan bilang ngarang. Masa saya ngarang? Masa saya tidak punya rujukan? Iya dong. Nah itu kan jadi persoalannya. Jadi maunya apa saya nggak jelas. Kemudian hal yang serupa, perhatikan video ini. شيء عجيب. أذكركم الآن بالشيء الذي ربما يسمعه بعضكم لأول مرة، وهو ما أخرجه الإمام الأزرق في تاريخ مكة والإمام الذهبي في سير النبلاء في القسم الخاص بالسيرة المحمدية، وهذا ثابت من رواية عمرو بن ميمون ومن رواية عطاء بن أبي رباح أن النبي يوم فتح مكة دخل الكعبة ووجد فيها الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله فأمر بإزالتها، ووجد فيها صنما لإبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام يعني يعمل عملا شركيا فأمر بإزالته، ووجد فيه صورة تمثالا، يقول تمثالين لمريم وابنها في حجرها، فوضع يده عليهما وقال لهم امحوا كل ما سوى هذين، هذان يبقيان، مريم وعيسى يبقيان في الكعبة. يروي الإمام الذهبي وهو من هو رحمة الله عليه عن عطاء بن أبي رباح أنه قال وسئل هل أدركت تمثال مريم وابنها في الكعبة؟ قال نعم رأيته أنا بنفسي وقد أمر النبي بإبقائهما. نعم المسلمون أنفسهم يعجبون لسماع هذا النبأ. وعمر ابن ميمون قال نعم رأيت أنا هذا أيضا، وهذا شيخ الأئمة، هذا شيخ سفيان الثوري. عمر ابن ميمون قال أنا رأيت هذا بنفسي قبل أن تتهدم الكعبة، جاء حريق وانهدمت في العهد الإسلامي، قال كان فيها تمثال مريم وابنها عيسى عليهما السلام، أي صورتهما. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu pada kesempatan kali ini. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda anggap perlu untuk diberitahu atau diberitakan atau dibagikan video ini ya. Kepada tetangga, sanak, famili, handai, tolan, teman, kerabat, sahabat, dan sebagainya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak sudah memperhatikan video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bagi Anda yang berbahasa Arab, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Elohim Shalom. Bagi para pelaku Hindu Dharma, Om Santi Santi Santi.
bagi orang-orang yang sudah tercerahkan alias Buddha. Namo Buddhaya. Dan bagi seluruh warga Nusantara, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat ya!